Bos kaya raya senilai miliaran. Duduk di meja nomor 99 minum kopi. Tanpa sengaja dia membalik nomor meja. Menjadi nomor 66. Namun dia tidak menyadari tindakan ini. Membawa keberuntungan cinta untuk dirinya sendiri. Saat itu seorang gadis sedang menuju ke kafe untuk kencan buta. Orang yang dia kencani adalah yang duduk di meja nomor 66. Agar tidak dipaksa lagi oleh ibunya untuk kencan. Gadis itu sengaja merusak kencan ini. Menuangkan air ke wajah pria itu. Tapi detik berikutnya gadis itu langsung menyesal. Pria ini sangat tampan. Kamu mau apa? Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak ingin kencan buta. Hanya bisa menggunakan cara ini untuk menyelesaikan urusan dengan ibu saya. Merasa sangat malu dan ingin pergi. Bos langsung menariknya kembali. Menuangkan air ke saya dan ingin pergi. Saya bisa memberi Anda kompensasi. Dengan apa? Mengambil uang. Kejutan 10 yuan yang tiba-tiba membuat bos bingung. Kemudian wanita itu meletakkan uang di atas meja. Langsung pergi dengan canggung. Namun tindakan wanita ini tidak membuat CEO marah. Malah membuatnya merasa wanita ini menarik. Kemudian wanita itu keluar, tiba-tiba melihat mantan pacarnya. Mantan pacar muncul di depan matanya. Dan mantan pacarnya adalah tipe mama's boy. Kata-katanya selanjutnya juga tidak mengecewakan. Ibu saya bilang, uang yang saya habiskan untukmu selama 2 tahun ini. Kamu harus mengembalikannya semua padaku. Apa yang kamu katakan? Ibu saya bilang, kamu harus mengembalikan semua barang yang aku belikan padamu. Kamu, menghadapi perkataan mantan pacarnya. Wanita itu juga merasa kesal. Mencabut antingnya dan memberikannya padanya. Mengembalikan semua tas yang ada padanya kepadanya. Namun mama's boy itu masih tidak puas. Dan pakaian serta sepatu wanita itu juga dibelinya sendiri. Masih ada barangmu. Barang-barang ini juga harus kembali semua kepadaku. Wanita itu tidak percaya. Beberapa kata bisa keluar dari mulut seorang pria. Dengan marah, dia langsung melepaskan pakaian ini. Kembalikan ke mantan pacar. Namun ini belum selesai. Melihat pria itu terus berani dan tak tahu malu berkata, ibuku juga bilang, kamu masih bersama, kamu harus mengganti kerugian 2 tahun masa muda saya. Kamu masih bersamaku, mengganti kerugian besar. Mendapatkan 50.000. Kamu bermimpi. Jangan pergi. Ibuku juga bilang, pergi, cepat pergi kembali ke ibumu dan minum susu. Kamu tidak pantas untukku. Kamu memukulku untuk apa? Untungnya mendengarkan ibuku untuk putus denganmu. Wanita seperti kamu yang kasar dan miskin. Siapa yang mau menikahimu? Wanita kecil yang kasar dan miskin seperti kamu. Saya akan menikahinya. Kemunculan bos tiba-tiba membuat wanita terkejut. Dan kata-kata bos selanjutnya lebih mengejutkan. Maukah kamu menikah denganku? Sulu Uluo. Siapa dia? Urusanmu. Setelah berkata begitu, wanita langsung berbalik. Memberikan bos sebuah senyuman manis. Ayo pergi. Kita akan segera mengurus pernikahan. Mama. Qin Xingzi. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang asing? Coba saja yang baru saja aku belikan untukmu. Bolehkah? Boleh. Pas. Kamu pergi kemana? Xiao Lu yang dijodohkan sudah menunggu lama. Apa yang terjadi? Orang yang dijodohkan denganku bukan Qin Xingzi. Maafkan saya, Tuan Qin. Saya salah paham. Tidak apa-apa. Baiklah, mari kita segera mengurus. Izin cerai. Baru menikah sudah ingin bercerai. Nyonya terlalu maju. Keluarga Qin memiliki aturan. Hanya ada kematian pasangan, tidak ada perceraian. Tapi tadi aku juga emosi. Kita juga tidak memiliki dasar emosional. Tanpa dasar emosional, bisa dibangun. Aku yakin kamu akan jatuh cinta padaku. Bukan, maksudku kita tidak bisa bersama. Bagaimana kalau kita mencoba untuk bersama selama sebulan? Coba lihat apakah kamu puas. Baiklah. Pak Qin, bisakah Anda mengantarku ke Yundian Internasional? Bos kita datang untuk meninjau pekerjaan hari ini. Jika terlambat, atasan saya akan marah. Apakah kamu sering dimarahi di kantor? Tidak terlalu. Atasan kita adalah penggemar kecil bos. Saya terlambat. Pasti dia tidak senang. Dia juga tidak takut. CEO adalah pria berminyak. Nona Su, menurut pengetahuan saya, CEO Cloud Peak masih cukup tampan. Benar. Aku dengar bos kita memiliki masalah di ranah itu. Sudah 26 tahun tapi masih perjaka. Seorang artis wanita mencoba merayunya. Dia langsung menyuruh orang mengusirnya. Apakah dia suka pria? Dia suka wanita. Dia suka wanita ya. Itu tidak menarik. Zhou Haoqin,
Pergi sana. Maafkan aku, Nona Su. Pria ini terlalu tampan, bukan? Mulutku akan menganga. Kamu ingin melakukan apa? Kami adalah pasangan suami istri yang sah. Walaupun aku melakukan apapun, kamu tidak boleh melawan. Tuan Qin, walaupun kita sudah menikah, kita tidak memiliki dasar emosional. Kamu tidak boleh sembarangan. Misalnya tidak boleh menciumku, menyentuhku, atau naik ke tempat tidurku. Tapi aku tidak sabar, bagaimana ini? Dia tidak akan menciumku kan? Haruskah aku memukulnya? Lipstikmu luntur. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku merasa Nyonya memiliki maksud tertentu. Mengapa agak kecewa ya? Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak memiliki perasaan apapun terhadapmu. Lebih baik kamu tepati perkataanmu. Turun dari mobil. Pria ini punya sifat aneh. Suka berubah-ubah. Dia lebih pandai berdandan daripada aku. Bukankah dia seorang makeup artis? Apa kau selingkuh? Kenapa wajahmu begitu merah? Jangan bicara omong kosong. Masih mengaku tidak. Lihatlah betapa nakalmu. Ai Luo, katanya bos kita berbau lebar, pinggang ramping, dan kaki panjang. Alis tajam, mata berbinar, dan bokong kecil menggoda. Dia adalah perpaduan hormon yang menawan. Oh, kamu bilang kalau dia tertarik padamu. Apakah itu berarti menikah dengan pria kaya dan tampan? Sukses mencapai puncak kehidupan. Jangan terlalu terpesona. Bagaimana jika bosnya adalah pria botak dan bergigi tonggos? Ah, tidak mungkin. Di dalam novel, CEO tidak semuanya tampan dan sombong. Wanita, aku tertarik padamu. Hehehe. Kak Lisa sudah datang. Beberapa orang selalu ingin meraih yang lebih tinggi. Bisakah kalian, anak muda ini, mendekati Bos Qin? Dan Surolo, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Datang ke kantor dengan penampilan seperti itu. Mereka yang tahu bahwa kamu datang untuk bekerja. Mereka yang tidak tahu, akan mengira perusahaan kita adalah klub malam. Kak Lisa, aku tidak. Kalau tidak, fokuslah pada pekerjaan. Bersihkan riasan di wajahmu. Tuan Qin, kenapa kamu di sini? Cepat, bos akan segera datang. Siapkan dirimu. Apa maksudnya istri bos datang mencari? Kamu bicara tidak jelas. Apakah hidungmu asli? Sululuo, kamu tidak akan mengira wajahku sudah dioperasikan. Bagaimana bisa wajahmu? Hidungmu benar-benar cantik. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Anda. Namun, ya, benar-benar belum dioperasi. Apa yang saya bicarakan? Atau kamu periksa sendiri? Tidak perlu yang ini. Tidak mau mencoba? Kamu benar-benar berani mencoba ya? Itu yang kamu katakan. Mengapa Qin datang ke perusahaan kami untuk membicarakan bisnis? Tebaklah. Sebenarnya kamu bekerja sebagai apa? Mengapa takut aku tidak bisa menghidupimu? Aku malah tidak mau kamu. Baiklah, aku pergi bekerja. Halo, belikan aku beberapa kue pulang. Maaf, aku tidak sengaja. Berjalan tanpa melihat, kamu tidak punya mata ya? Maaf, aku tidak memperhatikan. Pakaianku adalah edisi terbatas dari desainer ternama. Hanya satu ini, kamu malah mengotorinya. Sangat minta maaf, aku bisa menggantinya untukmu. Dengan apa kamu akan menggantinya? Dengan gajimu yang sedikit itu. Bahkan tidak cukup untuk ujung kaki pakaianku ini. Apakah kamu punya uang? Jadi, kamu mau apa? Hei, sikapmu apa ini? Saya tunangan CEO Anda. Percaya atau tidak, aku bisa memecatmu. Maaf, Nyonya, saya sudah minta maaf. Memecatku bukan urusanmu untuk memberitahukan. Benarkah, Lisa? Ada apa, Nyonya Li? Karyawanmu mengotori pakaianku dan bersikap kasar. Pecat dia untukku. Baiklah. Sulolo, kamu sudah dipecat. Aku tidak mengganggu pekerjaan. Aku juga tidak melanggar peraturan perusahaan. Kenapa kamu memecatku?
Sulolo. Berani menipu dan bahkan berani memukulku. Saya tidak menipu uang. Jangan berbicara sembarangan di sini. Kamu, wanita jahat ini, menipu masa muda anakku selama beberapa tahun. Kembalikan uangnya. Karyawan menjalani kehidupan yang tidak teratur dan menipu uang orang lain. Merusak citra perusahaan. Menurut peraturan, seharusnya dipecat.